Di umur yang sudah mulai menginjak dewasa ini, terlebih lagi ketika kalian sudah memasuki dunia yang lebih luas, kalian akan bertemu banyak sekali orang-orang dengan segala jenis pribadinya yang berbeda-beda. Iya, berbeda juga dari kita sendiri. Semakin dewasanya kita, pribadi kita juga akan semakin berkembang. Entah itu ke arah yang semakin positif atau malah sebaliknya. Semakin banyaknya kita berinteraksi, kita bertemu dengan banyak orang, maka akan semakin banyak pula emosi yang muncul dalam diri kita. Emosi positif maupun emosi negatif. Di mana terkadang ketika kita merasa emosi negatif lebih mendominasi dari diri kita. Pernahkah kalian merasa bahwa menjadi dewasa ini semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, semakin rumit dan meresahkan? Akan tetapi kita juga sadar bahwa semakin kita tumbuh dewasa, tanggung jawab dan tuntutan lingkungan yang kita hadapi juga semakin besar. Nah, dalam menghadapi hal-hal ini, seringkali arahnya akan membawa kita kepada sebuah rasa tertekan dan emosi negatif yang semakin menumpuk. Seringkali kita tahu dan kita juga menemukan bahwa kebanyakan dari kita, ketika memiliki emosi yang sudah menumpuk, jalan yang dipilih adalah memendam emosi itu. Di mana hal ini jika terus-menerus diteruskan akan menjadi sebuah kebiasaan. Memang terkadang perlu kita akui bahwa memendam perasaan di beberapa kondisi adalah keputusan yang tepat. Akan tetapi jika menjadi sebuah kebiasaan, tidakkah kalian bertanya bahwa apakah hal tersebut berbahaya? Jawabannya adalah berbahaya. Seorang pakar psikoanalisis, Sigmund Freud, mengatakan, unexpressed emotion will never die. They are buried alive and will come forth later in ugly way. Ya, memendam perasaan itu berbahaya. Berdasarkan berbagai penjelasan, kalian juga akan menemukan bahwa memendam perasaan memiliki cukup banyak dampak negatif bagi diri kita, terutama kesehatan mental kita. Bagi kalian yang belum tahu, ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan dari memendam perasaan. Pertama adalah rentan mengalami depresi. Ketika seseorang memutuskan untuk memendam perasaannya, ternyata perasaan tersebut tidak secara otomatis hilang begitu saja dengan sesuai harapan kita. Perasaan atau emosi yang dipendam tersebut akan direpres ke alam bawah sadar manusia, sehingga apabila terjadi penumpukan secara terus-menerus akan menjadi satu di antara penyebab terjadinya depresi. Di mana apabila kita lihat ke depannya, hal ini dapat mengarah kepada perasaan putus asa, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Menurut WHO, pada tahun 2017, depresi dan kecemasan merupakan gangguan mental dengan prevalensi paling tinggi di seluruh dunia yang diakibatkan akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah pemicu gejala psikosomatis. Dikutip dari buku Abnormal Psychology, ketidakseimbangan psikologis yang diakibatkan stres dan emosi negatif dapat memicu kondisi psikosomatis. Psikosomatis merupakan hubungan antara pemikiran atau psikis yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Psikosomatis sendiri merujuk pada keadaan di mana tubuh terdapat keluhan fisik yang disebabkan atau diperparah karena adanya permasalahan psikologis yang dihadapi oleh penderitanya. Nah, hal ini juga sehubungan dengan berbagai penelitian yang mengatakan bahwa ada korelasi antara stres dan menurunnya sistem imun tubuh. Sehingga ketika kondisi psikologis kita dipengaruhi emosi negatif, maka akan sangat mungkin untuk menimbulkan berbagai keluhan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga gangguan pada kulit seperti eksim dan juga jerawat. Ketika kita secara terus-menerus merepresi emosi-emosi negatif tersebut, dapat saja hal ini semakin menyebabkan kita mengalami stres dan gejala-gejala lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan produktivitas. Ketika kita mengalami atau memiliki permasalahan emosi, maka secara tidak langsung energi yang diproduksi oleh tubuh kita akan dihabiskan untuk menyelesaikan permasalahan emosi yang kita rasakan. Padahal mungkin seharusnya kita bisa untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif. Misalnya kita menjadi malas untuk berpergian dan belajar karena sedang mengalami tumpukan stres atau memendam emosi tadi. Kemudian yang keempat adalah menjadi lebih sensitif. Ketika sedang memendam banyak masalah, seseorang cenderung menjadi marah pada hal-hal kecil. Mereka menjadi hypersensitif pada berbagai hal. Kecenderungan menjadi lebih sensitif ini dapat membuat seseorang mudah tersinggung dan bersikap kurang menyenangkan saat berinteraksi dengan banyak orang di sekitarnya.
Nah, hasilnya bukan masalahmu yang berkurang, justru akan membuat kamu semakin banyak memiliki masalah dengan lingkungan di sekitarmu. Nah, berdasarkan beberapa dampak di atas, kita semua tahu bahwa hal tersebut tidak dapat disepelekan. Sebagian besar orang yang suka memendam perasaan umumnya memang adalah orang yang dengan kepribadian tertutup, sulit berkomunikasi atau terkesan kaku sehingga mungkin memang sulit untuk mengungkapkan isi hati tersebut. Namun ternyata tuh ada banyak hal juga nih yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan emosi atau perasaan tersebut daripada harus memendamnya sendiri. Nah, berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah bercerita pada diri sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu rasakan saat ini, hari ini, kemarin, dan sebagainya. Akan tetapi, kamu harus memulainya dengan jujur pada dirimu sendiri mengenai masalah dan emosi apa yang saat ini kamu rasakan. Berilah jeda waktu kepada dirimu untuk bisa memahami dan merefleksikan perasaan-perasaan yang sedang kamu alami. Kamu bisa menggunakan berbagai media seperti musik, lukisan, atau tulisan-tulisan yang dapat membantu kamu untuk merefleksikan perasaan-perasaan yang ada pada dirimu dengan memberikan jeda dan merefleksikan perasaan kamu. Kamu bisa lebih jujur melihat masalahmu. Hal ini bisa menjadi permulaan sebelum nantinya kamu bisa menyampaikan perasaanmu kepada orang lain. Nah, kamu juga bisa memulai untuk melatih dirimu dengan mengatakan bahwa ketika kamu merasa sedih, merasa senang, dan sebagainya. Jadi, katakanlah apa yang saat ini kamu rasakan. Kemudian yang kedua adalah berceritalah pada orang terdekat. Carilah orang-orang terdekat yang bisa kamu percaya, seperti sahabat kamu, kakak, atau mungkin orang tua. Mendapatkan support dari orang terdekat dapat membuat kamu merasa lebih diterima dan tidak merasa sendiri. Selain itu, dengan bercerita kepada orang terdekat, bisa menjadi sarana kamu untuk bertukar pikiran dan mendapatkan sudut pandang baru dari masalahmu dengan orang-orang di sekitarmu. Kemudian yang ketiga adalah bercerita pada peer group. Nah, apabila kamu merasa kesulitan atau kurang nyaman bercerita kepada orang terdekatmu, kamu bisa nih untuk mencari support group sebagai tempat bercerita. Sebagai contoh, kamu bisa mencari peer counseling, di mana pada kelompok ini, kamu bisa menemukan teman-teman sebaya yang sudah memiliki basic skill untuk mendengarkan cerita atau curhatan kamu. Berceritalah kepada peer group, membuat kamu nantinya bisa lebih terbuka karena permasalahan yang kamu dihadapi biasanya ini lebih relate dengan kehidupan teman-teman sebaya, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk memahami kondisi ataupun perasaanmu. Kemudian adalah menuangkan ke sebuah media. Apabila kamu merasa sulit nih untuk mengungkapkan perasaan kamu kepada orang lain, kamu bisa mencobanya untuk menuangkan perasaan kamu ke dalam bentuk tulisan seperti jurnal, atau bahkan karya seni seperti lagu yang bisa kamu ciptakan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bercerita kepada profesional. Nah, namun apabila kamu merasa emosi atau permasalahanmu ini sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, atau kamu merasa membutuhkan pertolongan dengan segera, kamu bisa bercerita kepada profesional. Kamu bisa bercerita kepada konselor profesional atau kepada psikolog. Mereka akan dengan senang hati untuk membantumu menyelesaikan permasalahan emosi maupun permasalahan pada aspek lain yang kamu rasakan. Oke, jadi apa kamu yakin masih mau memendam perasaanmu itu? Mungkin untuk beberapa keadaan kamu memang cukup untuk menyimpan perasaanmu itu sendiri. Akan tetapi, jangan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Berdasarkan pemaparan di atas, kamu bisa untuk mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, beberapa tips di atas juga bisa kamu lakukan untuk membantu kamu. Semoga perlahan kamu bisa mencoba untuk merubah kebiasaanmu itu, memendam emosi. Jangan takut untuk bercerita, karena dengan bercerita akan ada beban yang bisa terbagi dan ada emosi yang bisa terekspresi.